Rasulullah, maka laksanakan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Ancaman keras disampaikan oleh Rasulullah SAW bagi siapa saja yang memiliki sifat sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SD ITN Muda Purbalingga yang insya Allah soleh dan solehah semuanya. Alhamdulillah, waktu terus berlalu. Ramadan kali ini kita lewati sudah beberapa pekan. Semoga kebaikan-kebaikan amal soleh yang kita kerjakan di waktu-waktu yang telah berlalu, Allah berikan keberkahan dan keridhoannya. Kemudian kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar sisa dari Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, Allah mudahkan kita untuk istiqomah dalam amal soleh, dan kemudian kita bisa berusaha meningkatkan kualitas amal soleh kita, meningkatkan kualitas kebaikan kita. Anak-anakku sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Al-Fawaid, beliau menjelaskan tentang 3 sifat yang itu menjadi sumber segala dosa. Maka dengan kita mempelajarinya, kita berharap bisa menghindarkan diri kita dari 3 sifat tersebut, agar kita mudah untuk bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, meninggalkan perbuatan-perbuatan keburukan. Maka anak-anakku sekalian, perlu kita ketahui sifat-sifat buruk tersebut, yang mana dari sifat buruk tersebut yang pertama adalah sifat al-kibr, yaitu sombong. Nah, ini perlu kita hati-hati, jangan sampai kita memiliki kesombongan di dalam diri kita. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau menyebutkan di dalam hadis, memberikan pengertian tentang makna ataupun pengertian dari sombong. Beliau bersabda, al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Kesombongan itu bisa dilihat dari 2 sisi. Pertama, ketika seseorang menolak kebenaran. Yang kedua, ketika seseorang meremehkan orang lain. Maka kalau kita memiliki salah satu dari 2 tanda tersebut, berarti kita orang yang sombong. Nauzubillah min dzalik. Baik ketika kita menolak kebenaran yang datang dari Allah, merasa tidak perlu ataupun enggan mengamalkan apa yang Allah perintahkan kepada kita, dan juga tidak mau meninggalkan apa yang Allah larang bagi kita. Anak-anakku sekalian, ancaman keras disampaikan oleh Rasulullah SAW bagi siapa saja yang memiliki sifat sombong. Beliau bersabda, la yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga siapa yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari kesombongan. Maka kalau kita beramal di dunia ini, diantaranya adalah ingin mendapatkan keridhaan Allah, yang dengan keridhaan Allah, Allah hadiahkan surganya. Kesempatan itu tidak lagi kita dapatkan
ketika ada kesombongan di dalam diri kita. Kita menolak kebenaran ataupun meremehkan orang lain, tidak menghargai orang lain, tidak menghormati orang lain. Hati-hati, itu sifat sombong yang bisa membinasakan kita, merugikan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, satu sifat buruk yang menjadi sumber dari dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia adalah al-hirs, yaitu sifat tamak ataupun dalam bahasa lainnya rakus. Di mana ketika seseorang memiliki sifat rakus, itu baginya sangat sulit untuk bisa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, dan juga sulit untuk bisa menumbuhkan sifat qanaah, merasa puas menerima pemberian yang Allah karuniakan kepadanya. Selalu merasa kurang. Misalkan ini menjelang lebaran, anak-anakku sekalian misalkan minta dibelikan baju baru, atau ada keluarganya, orang tuanya atau saudaranya yang membelikan baju baru. Setelah diberikan baju baru, minta sepatu yang baru. Setelah diberikan sepatu yang baru, minta sepeda yang baru, dan seterusnya. Nah, itu ketidakpuasan terhadap apa yang kita terima, ketidakpuasan kita terhadap apa yang diberikan kepada kita, kemudian kita ingin lebih. Nah, itu bagian dari sifat rakus yang itu berbahaya, yang itu bisa menjadi pemicu munculnya perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya. Kemudian sifat atau sumber dari dosa yang ketiga adalah sifat al-hasad, yaitu sifat apa? Iya, sifat iri, sifat dengki. Nah, ini bahaya, penyakit yang juga kita harus mewaspadai, jangan sampai kita memiliki sifat iri. Kita tidak suka melihat teman kita, melihat saudara kita, melihat tetangga kita, melihat orang lain mendapatkan kenikmatan, memiliki kelebihan, kita tidak suka. Bahkan ada bentuk iri yang lebih parah daripada itu, kita ingin mendapatkan kenikmatan, kita ingin mendapatkan kelebihan yang dimiliki oleh orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan. Nah, ini, maka ini juga menjadi perhatian bagi kita agar kita bisa membersihkan diri kita dari penyakit iri, dari sifat iri, dari dengki, di mana akibat buruk ketika kita memiliki sifat iri, naudzubillah min dzalik, maka kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, sholat yang kita lakukan, tunaikan tepat waktu, bacaan Al-Quran kita, berusaha menghatamkannya di bulan Ramadan ini, kemudian kita memperbanyak zikir, sholat tarawih kita, kemudian amal soleh yang lainnya hilang, lenyap, tidak berbekas, tidak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala gara-gara kita punya sifat iri. Hal itu ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya. Beliau menyampaikan bahwa iyyakum wal hasada, jauhilah oleh kalian sifat iri. Fa innal hasada ya'kulul hasanata, karena sifat iri bisa memakan kebaikan, bisa melenyapkan kebaikan, kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api yang memakan kayu bakar, melahap kayu bakar, menghanguskan kayu bakar. Maka sifat iri bisa menghanguskan kebaikan-kebaikan ataupun menghanguskan pahala dari kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan.
Maka anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari 3 sifat buruk ini yang menjadi sumber dari dosa-dosa yang manusia lakukan harus kita jauhi, yaitu sifat sombong, kemudian yang kedua rakus, dan yang ketiga adalah iri. Nah, ini kita harus bisa menjauhinya. Tentu dengan kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan dalam menjauhi sifat-sifat buruk tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam naungan rahmatnya, dan dimudahkan untuk beramal soleh, dimudahkan untuk bisa meninggalkan keburukan termasuk perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Ustaz akhiri, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.